Selamat datang di Jurnal Infrastruktur Program Studi Teknik Sipil Universitas Pancasila. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya buat dapat notifikasinya. Baik, untuk semua peserta di webinar, khususnya kepada para pembicara, kemudian juga kepada peserta, mohon kiranya, terutama untuk peserta, bisa melihat kembali tata tertib yang harus dipenuhi. Tolong dicek kembali terkait dengan absensi, di mana nomor presensi sesuai dengan list yang sudah ada di dalam Excel, kemudian nama, seperti contoh misalnya 16 titik Dwi Aryani. Kemudian berikutnya adalah mohon para peserta tidak melakukan share screen, kemudian mikrofonnya di mute. Yang berikutnya adalah mohon kiranya kepada para peserta untuk dapat mengisi kuesioner di setiap akhir pembicara atau di akhir sesi. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang mengikuti seminar setelah mengisi kuesioner, di mana sertifikat ini akan disampaikan 1 minggu setelah acara webinar. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan pada setiap sesi, mohon kiranya dapat melakukan melalui aplikasi link pertanyaan pada Slido dengan format adalah sesuai dengan nomor pembicara. Contoh adalah 1, berarti pembicara 1 titik adalah pembicara pertama, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan. Mungkin itu untuk tata tertib. Dan untuk selanjutnya, mungkin Bu Wita bisa di... Baik, Bapak, Ibu peserta sekalian, bahwa di dalam webinar kali ini adalah merupakan webinar series yang dilaksanakan oleh Jurnal Infrastruktur Universitas Pancasila, di mana ini adalah seri ketiga dengan topik bahasannya adalah bebas bergerak di masa new normal. Ini masuk dalam kajian transportasi. Hal ini tentu dilakukan kita melihat dari beberapa hal yang memang saat ini lagi berkembang. Pembicaraan dimanapun pasti kaitannya adalah bagaimana kita melakukan pergerakan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, kiranya para peserta mungkin perlu tahu bahwa di dalam pembicaraan kali ini ada 4 pembicara yang akan menyampaikan segala hal yang berkaitan dengan kondisi berkembang saat ini. Pembicara pertama adalah Bapak Insinyur R. Sony Sulaksono Wibowo, MT, PhD, di mana beliau sangat interest terhadap bagaimana mengenai perilaku masyarakat di dalam melakukan pergerakan atau perjalanan dengan melihat segala hal perubahan-perubahan yang terjadi. Dengan topiknya adalah travel behavior dalam kaitannya dengan perubahan pola baru bertransportasi masyarakat. Kemudian pembicara kedua, di sini ada Ibu Dr. Insinyur Air Indra Cahyani, Magister Teknik,
Ini akan menyampaikan yang berkaitan dengan segala hal kesiapan di dalam pelaksanaan pergerakan menggunakan angkutan umum. Dengan judul adalah kesiapan angkutan umum dalam mendukung pergerakan pada masa new normal. Berikutnya adalah pembicara ketiga, yakni Insinyur Samuel Y.R. Rompis, STMT MN. PhD, di mana beliau di sini akan menyampaikan bagaimana pergerakan masyarakat dalam bertransportasi sebagai salah satu pergerakan yang tentunya di sini akan dilihat dari hal-hal yang berkaitan dengan perubahan penggunaan alat transportasi. Salah satunya adalah angkutan pribadi. Nah, dalam hal ini beliau akan menyampaikan dengan judul adalah perubahan pola transportasi masyarakat yang salah satunya akan meningkatkan penggunaan angkutan pribadi yang akan berdampak pada peningkatan kemacetan di perkotaan. Sebagai pembicara keempat atau yang terakhir adalah Dr. Lahargo Kembaren, spesialis kejiwaan. Ini akan berbicara mengenai dampak COVID-19 yang akan menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk bergerak sehingga perlu dirangsang kembali untuk bergerak di masa kehidupan baru. Dan tentunya ini adalah semua hal-hal yang memang kita harapkan dapat membuat kita lebih tahu, kita lebih terbuka, kita lebih bijak terhadap apa-apa yang harus kita lakukan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai mempersingkat waktu, mungkin di sini saya akan meminta kepada Bapak pembicara pertama, Bapak Insinyur Sony Sulaksono Wibowo, PhD, untuk bisa menyampaikan sebagai pembicara pertama. Sebelum beliau menyampaikan hal tersebut, akan kami sampaikan adalah kurikulum vitae yang bersangkutan. Bapak Insinyur R. Sony Sulaksono Wibowo, MT, MN, PhD, IPM. Beliau saat ini aktif sebagai dosen di Institut Teknologi Bandung. Riwayat pendidikan beliau 1992, lulus dari ITB sebagai sarjana teknik sipil, kemudian 1998 magister teknik sipil dari ITB, kemudian 2005 magister engineering dari School of Civil and Environmental Engineering dari Nanyang Technology University. Kemudian 2008 mendapat gelar PhD dari Chulalongkorn University Thailand. Agak susah nih. Kemudian riwayat pekerjaan beliau 2018 sampai 2020 sebagai Ketua Program Studi Pasca Sarjana di Teknik Sipil ITB, kemudian 2012 sampai 2013 sebagai Ketua Program Studi Magister Sistem dan Teknik Jalan Raya di ITB, kemudian 2012-2014 sebagai Ketua Forum Studi Antar Perguruan Tinggi, 2010 sampai sekarang beliau sebagai Ketua MTI untuk wilayah Jawa Barat, kemudian 2095 sampai sekarang beliau aktif sebagai anggota MTI, dan 2005 sampai sekarang beliau adalah sebagai anggota ISST. Baik, Bapak, Ibu sekalian, para peserta, kita bisa mengikuti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sony. Kami persilakan Bapak Sony untuk mengisi ruang. Oke, terima kasih. Saya mohon izin pada panitia bisa share untuk ini PPT-nya. Untuk jadiin co-host aja biasanya. Ya, ini sudah bisa share screen, Pak. Oke, udah bisa. Oke, ya. Ya. Terima kasih.
Eh, ya, aduh, ini agak susah. Nggak mau ya, ntar dulu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Halo? Kedengaran ya suara saya? Sudah kedengaran Pak. Oke, ya, cuma tes aja. Oke, jadi terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini diminta untuk sharing ya terkait dengan masalah travel behavior ya. Jadi judulnya mungkin akan potensi perilaku perjalanan ya di masa new normal ini ya. Jadi ada 3 topik yang akan saya bahas di sini ya tentang transportasi dengan pandemi ini ya seperti apa. Kemudian juga bagaimana proses adaptasi kebiasaan baru yang terjadi dan juga bagaimana sih sebenarnya potensi perubahan perilaku ya di era adaptasi kebiasaan baru ini ya. Nah, kalau kita bicara tentang transportasi dan pandemi, mungkin saya akan bicara tentang transportasi secara umum ya. Kita tahu bahwa namanya transportasi itu adalah derived demand. Artinya transportasi itu ada karena ada kebutuhan ya. Kita punya needs ya, punya kebutuhan harus terpenuhi ya. Terus kemudian kebutuhan itu dia melakukan aktivitas ya. Dari aktivitas itu timbullah pergerakan ya untuk memenuhi kebutuhan ya. Ini menarik ya, di era pandemi ini kita bisa melihat gitu ya bahwa ternyata ada beberapa kebutuhan yang bisa kita penuhi tanpa harus melakukan pergerakan. Nanti kita bahas nanti ya terkait dengan travel behavior. Kemudian hal yang lain adalah transportasi juga sebagai kontributor pada pemanasan global ya, tidak bisa dipungkiri ya. Pemanasan global, terus kemudian polusi udara itu sangat terkontribusi oleh peran transportasi. Kalau kita lihat di tabel di sini, memang kalau secara total masih tinggi dari industri, tetapi industri dan transportasi itu 2 hal yang tidak bisa kita pisahkan. Nah, kalau kita lihat kontribusi dari transportasi sendiri, peran dari angkutan pribadi itu sangat dominan ya dalam penyebab pemanasan global atau masalah polusi udara. Nah, pada saat era COVID-19 ini, ya kita disadarkan gitu bahwa ternyata transportasi itu adalah satu titik atau satu media yang sangat berpotensi untuk penyebaran virus. Ya, ini salah satu penelitian dilakukan di Cina, bagaimana satu bis itu bisa tertular hanya oleh 1 orang yang positif. Ya, ini contohnya, ini adalah hasil deteksi dari pergerakan orang, kemudian bagaimana yang terkena dampaknya. Jadi ini ada 1 orang yang positif, itu bisa bisa sampai menginfeksi 9 orang untuk perjalanan bis antar kota selama 4 jam. Ya, bisa kita bayangkan kalau pesawat itu seperti apa. Demikian pula untuk di contoh yang lain adalah di Prancis ya. Awal muasal penyebaran virus di Prancis itu hanya karena ada perjalanan dari 2 orang dari Wuhan, dari Cina ke Prancis dan di situ menyebar. Artinya apa? Di sini transportasi memegang peran ya terhadap penyebaran virus. Nah, pada saat pandemi ini terjadi perubahan mobilisasi penduduk ya, adanya larangan untuk berpergian, harus himbauan untuk stay at home, terus kemudian ada PSBB. Itu kalau kita lihat ada pergerakannya yang signifikan ya di berbagai provinsi di Indonesia bahwa orang sekarang tidak melakukan aktivitas bekerja. Kita lihat di sini, ini adalah garis normalnya, semua turun.
ya seperti itu. Di sisi lain, ya pergerakan di sekitar rumah, artinya untuk berbelanja, untuk kebutuhan sehari-hari itu meningkat. Ya, di sini adalah salah satu bentuk mobilitas penduduk akibat adanya pandemi. Ini juga adalah masalah transportasi. Ya. Kemudian juga kalau kita lihat masalah pandemi di angkutan umum, nanti mungkin Bu Ani atau Polda Presiden lain akan bercerita tentang angkutan umum. Kita lihat di sini ya, memang dengan adanya pandemi ini jumlah penumpang di angkutan umum turun drastis. Ya, di sini kita lihat yang naik masih Jakarta karena waktu itu Jakarta tidak melakukan lockdown total. Ya, Singapura, Malaysia, Kuala Lumpur dan Bangkok melakukan karantina lokal ya total sehingga pergerakan di angkutan umum dibatasi sekali bahkan ditiadakan. Ya, di kita di awal-awal di Jakarta, ini data di Jakarta, pergerakan masih terjadi walaupun terbatas untuk angkutan umum. Ya. Nah, hal yang menarik dari masalah pandemi itu ternyata ada sesuatu nilai tambah gitu. Dengan adanya PSBB, orang stay at home, kemudian WSFH itu adalah working and school from home, jadi dia beraktivitas untuk bekerja, beraktivitas untuk belajar, itu semuanya dari rumah, itu menyebabkan pergerakan turun. Ya, dengan pergerakannya turun, berarti lalu lintas itu turun, sehingga polusi udara yang terjadi di perkotaan juga relatif turun. Ya, dan ternyata ini menjadi suatu nilai tambah, ya, kualitas udara menjadi naik. Ya, ini adalah beberapa bukti. Saya ada banyak foto tentang beberapa kota di dunia ya yang kualitas udaranya naik akibat adanya aktivitas yang dibatasi, akibat adanya lockdown, adanya karantina lokal ya itu terjadi. Ya, tapi itu kita ambil contoh untuk Jakarta sendiri ya, kita lihat Jakarta pada saat bulan Juli dengan bulan April ya terjadi perbedaan yang signifikan dari kualitas udaranya. Artinya apa? Ini adalah satu hikmah atau suatu nilai tambah dari terjadinya pandemi. Ya, bahkan ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa pada saat COVID-19 ini bumi istirahat, ya, kesempatan bumi untuk memperbaiki dirinya, kesempatan bumi untuk recovery, ya. Ini salah satu nilai tambah. Nah, pertanyaannya adalah setelah pandemi ini berakhir, ya, bagaimana caranya kita mempertahankan ini? Kita nilai benefitnya kita pertahankan, nilai kerugiannya kita tinggalkan. Ini satu tantangan, ya. Jadi new normal itu tidak hanya sekedar berubah secara kebiasaan, tetapi kita harus bisa memanfaatkan beberapa nilai tambah yang terjadi sebelumnya, tetap kita pertahankan. Nah inilah ya, muncullah dengan konsep adaptasi kebiasaan baru. Yang menarik kalau kita ikuti perkembangan adaptasi kebiasaan baru atau new normal itu ternyata ada banyak versi ya, banyak versi dalam artian sebenarnya objektifnya kemana ya. Saya sengaja membuat dalam versi ini karena ternyata pendekatannya beda. Misalnya kita menerapkan new normal tapi tiba-tiba orang seperti kayak dilepas, mau begitu penuh, nggak peduli dengan adanya pembatasan segala macam ya. Jadi sebenarnya konsep pertama dari new normal itu adalah pada prinsipnya new normal atau misalnya adaptasi kebiasaan baru kita lakukan sebenarnya semata-mata hanya kebutuhan ekonomi. Kita tahu selama masa PSBB ada kewajiban pemerintah untuk memberi bantuan secara langsung terhadap masyarakat yang terdampak secara ekonomi karena adanya pandemi ini. Secara finansial negara nggak sanggup untuk lebih dari 2 bulan. Ya, 1 bulan aja sudah setengah mati, apalagi harus berlangsung sampai 3 bulan. Akibatnya adalah negara akhirnya melonggarkan PSBB sehingga mereka-mereka yang masih punya potensi bekerja, mereka-mereka yang masih punya potensi mendapatkan pendapatan itu tidak perlu dibantu lagi oleh negara, tapi mereka bisa bekerja, dibuka kesempatan untuk bekerja. Itu adalah konsep new normal yang ingin dikedepankan. Makanya ada istilah PSBB proporsional lah, kemudian ada new normal lah, segala macam. Jadi intinya adalah untuk agar roda ekonomi tetap berputar, ya. Nah, konsekuensinya dari konsep new normal ini, segala aktivitas yang tidak ada kaitan dengan roda ekonomi tetap harus di rumah, tetap harus dibatasi, ya. Jadi kalau memang tujuannya kita adalah untuk PSBB dengan roda ekonomi tetap berputar, sekolah harusnya tidak boleh dibuka, ya. Nah, ternyata pemikiran sekolah harus dibuka, kemudian ini tempat ibadah, tempat olahraga semacam harus dibuka. Dan jadi pertanyaan, jadi sebenarnya kita new normal yang mana?
Apakah new normal kita benar-benar tidak peduli dengan virus atau new normal hanya untuk ekonomi? Makanya ada konsep yang kedua, ya, new normal sebagai bentuk adaptasi hidup berdampingan dengan virus, ya. Jadi kalau istilahnya sekarang berdamai lah, ya. Jadi kalau kita mengenal perdamaian, tapi virus mungkin tidak akan kenal perdamaian gitu, ya. Dia kan tidak memikirkan tentang hal itu. Jadi ada bentuk-bentuk normal sebagai bentuk adaptasi hidup, bentuk adaptasi baru yang hidup berdampingan dengan virus. Ya, konsep ini dilaksanakan selama sampai diketemukan obat virus yang efektif dan juga vaksin virus yang cocok. Saya kenapa katakan vaksin virus yang cocok? Karena kita tahu sekarang virus corona sudah bermutasi, ya, dan kita tahu sudah ada 3 atau sampai 6 varian gitu seperti itu. Dan tidak semuanya vaksin itu cocok dengan varian dari virus tersebut. Juga demikian dengan obat, ya. Obat virus selama ini belum ditemukan untuk corona, ya. Yang mereka yang masuk ke rumah sakit kemudian dirawat dan sembuh itu semata-mata karena diperkuat oleh imunitasnya, ya, bukan karena dia diobati virusnya. Ini yang menarik, ya. Konsep new normal dengan hidup berdampingan dengan virus itu mengakibatkan orang jadi tidak peduli. Ya, kita lihat kemarin menjelang Lebaran orang begitu berdesak-desakan untuk antri di mall. Ya, kemudian setelah Lebaran pun kita masih melihat kafe-kafe begitu penuh orang berkumpul untuk ya beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Ya, nah ini sebenarnya adalah bentuk-bentuk yang adaptasi terhadap berdampingan dengan virus, tetapi pada dasarnya justru memudahkan virus untuk menyebar seperti itu. Nah, jadi ada beberapa dua konsep new normal yang di kita sebenarnya jadi ambigu, jadi tidak jelas sebenarnya kita mengejarnya kemana. Nah, di bidang transportasi kita menarik lagi gitu. Bagaimana suatu new normal, bentuk kebiasaan baru itu mempertahankan benefit yang kita dapatkan, tapi tidak mengurangi nilai-nilai positif dan tidak mengurangi produktivitas ekonomi. Jadi seolah-olah ini adalah combine dari 1 dan 2, tetapi kita mengambil benefit dari terjadinya pandemi. Nah, kita sebagai orang transport, ya, khususnya di bidang transportasi, ya, harus bisa memanfaatkan ini semaksimal mungkin bentuk konsep dari new normal ini. Ya, ini beberapa adaptasi yang berdampingan dengan virus, ya, saya hanya memberikan beberapa ilustrasi, ya. Ini beberapa provinsi, ya, dikatakan menuju new normal, ya, konsepnya seperti apa, beberapa pembatasan dilakukan, bahkan di sini pun untuk syarat melakukan perjalanan dalam negeri pun sekarang diperketat, ya. Surat jalan memang tidak diperlukan, tetapi harus punya surat bukti PCR yang 7 hari atau yang rapid test yang 3 hari. Ya, untuk pesawat dan kereta api. Bagi di kereta api pakai face shield segala macam, ya. Persyaratan-persyaratan ini menjadi makin sulit orang untuk melakukan perjalanan. Ini adalah bentuk-bentuk adaptasi yang kita mencoba agar kita bisa berdampingan dengan baik dengan virus, ya. Ini juga beberapa contoh, ya. Walaupun kadang-kadang, ya, ini menjadikan akses yang tidak baik gitu. Seperti ini, ya, ada antrian, ada kepadatan. Jadi di mana physical distancing-nya? Ini menjadi mungkin nanti Bu Ani bisa menjelaskan tentang masalah angkutan umum ini. Tapi intinya adalah, ya, bahwa yang namanya protokol kesehatan itu adalah mutlak, ya. Kita tidak bisa mengabaikan itu, ya. Nah, memang akhirnya tumbuhlah adaptasi-adaptasi yang mungkin kesannya ada dipaksakan, memaksakan diri, ya. Seperti ini misalnya, ya. Saya salah satu yang tidak setuju Gojek mengambil penumpang, ya. Sekarang tetap tidak setuju. Mau pakai sekat, mau pakai apapun tetap tidak setuju karena apa? Kalau kita lihat di sini, ya, mukanya memang tidak kena, tapi di sini kontak-kontak bisa terjadi, ya. Artinya sama aja dengan bohong, ya. Ini juga bentuk-bentuk yang selalu dipaksakan seperti lagi. Ya, ini di angkot misalnya, ya. Bahkan ada beberapa hal yang mungkin kalau menurut kita konyol, tapi kenyataannya memang terjadi gitu. Seperti ini, ya, kalau ini di Cina, ya. Jadi demi ya mencegah pembatasannya, tapi space-nya tidak mungkin ya sudah pakai ini gitu. Bahkan ini ada di Facebook ya yang menarik gitu. Sekarang kita kalau masuk pesawat seperti masuk IGD gitu. Ya semua pakai APD. Jadi bukannya kita ingin menikmati perjalanan di pesawat, malah kita seolah-olah masuk ke ruang emergensi gitu. Ya, bayangannya udah ngeri aja. Gitu. Artinya apa? Mau sampai kapan kita pertahankan seperti ini? Ya, ini adalah bentuk-bentuk kita berdampingan dengan virus. Ya, nah
sebenarnya kita bisa melakukan hal yang lebih baik, ya. Tetap kita tidak mengabaikan masalah potensi penyebaran virus, tapi kita tetap bisa mengambil manfaat, ya, dari kegiatan-kegiatan ekonomi, dari kegiatan-kegiatan sosial, ya, yang tidak mengganggu, tidak berpotensi terhadap penyebaran virus, ya. Jadi sebenarnya transportasi bisa berperan di sini, ya. Oke, objektifnya sederhana. Jadi kita ada pandemi, ya. Ini konsepnya saya ambil dari transportasi berkelanjutan, ya. Kita melakukan adaptasi. Bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi adanya COVID, di mana ekonomi productivity tetap jalan, social sustainability atau social interaction tetap jalan, tetapi quality of environment, ya, udara segala macam yang sudah bagus pada masa pandemi itu bisa dipertahankan. Ya, idenya adalah seperti itu. Ya, jadi mungkin larinya salah satunya adalah dengan behavior, perilaku kita dalam berjalanan sedemikian rupa agar kita bisa beradaptasi dengan kondisi virus yang mungkin bisa sampai 2 tahun lagi ya ada, ya, tetapi produktivitas ekonomi kita jalan, sosial kita tidak terganggu, dan quality of environment, quality of life kita masih bagus, ya. Banyak yang bisa kita dorong untuk hal adaptasi seperti itu, ya. Masalah kesehatan dengan non motorized, energi dengan macam-macam lah. Nanti kita bisa lihat atau dalam diskusi bisa kita bahas, ya. Jadi banyak isu yang kita lakukan agar mendukung adaptasi ini, ya, sehingga ukurannya sustainable ini, ya, economic productivity, social sustainability dan juga quality of life, ya. Dan di sini peran pemerintah menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, terutama dalam masalah teknologi dan regulasi, ya. Financing dan governance, ya, itu sebenarnya mengikuti, ya. Governance di sini adalah pengalaman kita selama pandemi 3 bulan ini ada ketidakkonsistenan dalam regulasi, ya. Ini membuat kita menjadi kacau, ya. Larangan mudik menjadi berantakan sehingga Jakarta mengalami second wave, gelombang kedua, ya, untuk pengembangan dari virus tersebut, ya. Jadi ini penting masalah governance, ya, dan juga masalah regulasi. Ya. Inilah konsep yang coba kita lihat bagaimana behavior kita bisa menuju ke arah ini, ya. Nah, kita tahu ya ada paradigma pergerakan, ya. Kita tahu ada pemenuhan kebutuhan, itu bisa dilakukan dengan melakukan pergerakan dan juga bentuk pergerakannya itu ada angkutan online, angkutan umum, angkutan pribadi. Ya, ini konsep dasar dari transportasi, ya. Mungkin teman-teman di sini juga kalau belajar transportasi pasti akan menerima materi ini, ya. Nah, untuk pemenuhan kebutuhan juga ternyata sekarang ada bentuknya tidak melakukan pergerakan, ya. Di sini muncullah bentuk-bentuk jasa pengantaran, ya. Dengan adanya Gojek, itu orang dengan adanya ojek online, kita disadarkan untuk ini bahwa ternyata kita bisa melakukan pemenuhan kebutuhan tanpa melakukan pergerakan, ya, seperti itu. Ini yang paradigma pergerakan yang nanti akan coba kita shifting pada saat new normal, ya. Nah, pada saat new normal, pergerakan itu kalau bisa kita tekan. Karena apa? Sekali lagi, transportasi masih berpotensi sebagai penyebaran virus. Ya, daripada kita memaksakan perjalanan dengan kayak tadi masuk rumah sakit, kemudian dengan harus pakai face shield di angkutan umum, dengan pembatasan jarak, kemudian antrian yang luar biasa, itu repot sekali. Ya, jadi intinya pada saat new normal ini atau AKP itu, kalau tidak pemenuhan kebutuhan, bisa kita fokuskan dengan tidak melakukan pergerakan. Ini yang harus kita dorong, paradigma behavior ini, ya. Nah, dengan adanya pada behavior ini timbullah aktivitas from home, ya. Ya, kita sudah tahu, kita sudah belajar bahwa ternyata untuk melakukan rapat, untuk melakukan kuliah, untuk melakukan diskusi atau apa, ternyata yang dilakukan secara online bisa kok, gitu. Ya, awalnya kita ragu apakah ini mungkin atau tidak, ternyata dengan dipaksa dengan adanya pandemi ini, ternyata kita bisa melakukan ini. Contohnya seperti sekarang, kita bisa melakukan webinar, ya. Seperti ini gitu. Saya tidak yakin ya jurnal infrastruktur kalau tidak ada pandemi bisa rutin tiap bulan ngadain seminar. Nggak yakin juga gitu. Tapi dengan adanya pandemi ini justru bisa rutin seperti itu, ya. Dan kalau kita lihat ya di grup-grup transportasi atau grup apapun gitu banyak sekali tawaran-tawaran webinar. Artinya apa? Ini satu nilai tambah yang bisa kita manfaatkan dari kejadian pandemi itu, ya. Ini harus kita pertahankan sebenarnya. Jangan kita new normal itu kembali ke yang dulu sehingga ada hal-hal yang tidak produktif yang akhirnya tidak bisa kita maksimalkan. Dan juga ada ini, ya, tetap melakukan pergerakan,
ya, tetapi menggunakan kendaraan tidak bermotor. Kenapa? Karena tadi kita ingin udara tetap bersih seperti halnya masa pandemi. Ya, ini yang coba kita dorong. Ya, konsep kendaraan tidak bermotor ini sebenarnya banyak didorong di Eropa. Ya, pada saat Eropa sudah grafiknya sudah menurun, sudah mulai bebenah untuk melakukan new normal, ya. Eropa melihat bahwa ini perlu dipertahankan kualitas udara yang bagus seperti ini, ya. Makanya didorong, ya, penggunaan sepeda, ya. Di Indonesia agak latah dalam tanda kutip, ya. Agak latah ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan untuk mengembangkan bersepeda. Tetapi pertanyaannya adalah apakah betul mereka bersepeda adalah untuk bekerja? Ya, saya melihat orang-orang yang kalau di berita dalam beberapa minggu terakhir ini, ya toko sepeda diserbu oleh pembeli, saya masih melihat mereka membeli sepeda, memakai sepeda hanya untuk olahraga, ya karena kejenuhan dia terlalu lama dalam rumah, ya. Nah ini bisa kita dorong, ya artinya kebiasaan bersepeda ini bisa kita dorong agar menjadi produktivitas, ya melakukan pergerakan untuk kegiatan sehari-hari, ya seperti ini. Jadi ini paradigma pergerakan yang bisa kita dorong, ya aktivitas di rumah dan kalau tetap harus melakukan pergerakan menggunakan kendaraan tidak bermotor. Nah, jadi pola pergerakan setelah pandemi itu, ya bisa merupakan perubahan perilaku akhirnya, ya perubahan perilaku dalam konteks smart mobility, ya. Ini sebenarnya sudah pernah kita banyak diskusikan smart mobility itu seperti apa, ya. Tetapi dengan adanya pandemi ini kita lebih menyadari bahwa smart mobility itu bisa kita lakukan, ya. Itu intinya lah smart mobility adalah kita melakukan aktivitas, ya, bentuk pemenuhan kebutuhan tanpa harus membebankan jalan. Kita tetap memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal, ya. Jadi efisiensi ruang jalan. Jadi kalau memang kita benar-benar tidak perlu keluar, ya jangan keluar. Kalau misalnya kita bisa belanja secara online, ya lakukan dengan online. Artinya apa? Efisiensi ruang jalan. Ya, ini sangat penting, ya seperti itu. Tapi pertanyaannya, ya, selama 3 bulan kita di lockdown, selama kita 3 bulan di PSBB, apa benar kita siap untuk smart mobility? Apakah data kita cukup mendukung? Big data, cloud, basis data, akses data, apakah memang sudah memenuhi untuk kita menjadi smart mobility? Kualitas jaringan komunikasi, ya. Sekarang kita masih banyak yang mengeluh gitu, ya. Di ITB sendiri banyak dosen yang mengeluh gitu. Ngajar online ternyata nyedot kuota juga. Itu dosen yang ngomong gitu, apalagi mahasiswa gitu, ya kan? Mahasiswa lebih luar biasa lagi gitu ya. Kemudian juga pada saat kita di lockdown, pada saat kita PSBB, kita sadar bahwa ternyata sebaran pusat kegiatan kita nggak merata. Ya, orang terpaksa melakukan perjalanan karena apa? Pasarnya jauh, ya, mallnya jauh, supermarketnya jauh gitu. Jadi ternyata mall atau pasar tidak berada di pusat-pusat komunitas gitu. Nah ini juga jadi permasalahan. Jadi artinya tata kota harus diperbaiki dan juga adaptasi teknologi di semua lapisan. Ya kita menyadari gitu. Ini salah satu fenomena yang menarik ya. Pada saat bulan puasa itu menjelang berbuka, semua orang keluar cari makanan buat tajil. Begitu ditanya kenapa nggak online, ya sebagian besar yang ditanya karena nggak bisa online, nggak bisa karena pedagangnya memang nggak bisa, karena pedagang yang dadakan itu nggak mungkin dia buat aplikasi untuk bisa online, ya. Dan juga banyak juga orang-orang yang tidak akrab dengan teknologi untuk online. Ini menjadi tugas kita ya untuk mencapai suatu masyarakat yang mobilitasnya smart ya harus ada pemahaman atau penguasaan terhadap teknologi. Dan juga dari perubahan perilaku ada perubahan budaya akhirnya. Ya. Apa perubahan budaya? Yaitu bentuk-bentuk aktivitas tadi, ya. Sehingga kita bisa menekan ya pencemaran udara tadi ya menjadi minimum ya. Jadi nilai tambah yang terjadi saat pandemi ya, kenapa pencemaran udara minimum? Karena pergerakannya kurang ya. Sudah pergerakannya kita kurangi, tetapi kegiatan ekonomi, tetapi pemenuhan kebutuhannya tidak harus berkurang ya. Itulah culture change ya, perubahan dari budaya. Ini kedepannya seperti itu, harapannya akan seperti itu, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Harusnya sudah bisa, ya seperti itu. Ya, nah seperti apa bentuk perubahan budayanya itu? Ada kendaraan umum yang ramah lingkungan, artinya tetap efisiensi ruangan jalan. Artinya kalau memang orang tetap melakukan perjalanan menggunakan kendaraan umum. Tidak bermotor, ya seperti itu. Kendaraan listrik, ya.
dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal. Ya, saya sengaja di sini membedakan warna kendaraan listrik karena di tempat lain di diskusi saya termasuk yang tidak setuju dengan kendaraan listrik. Ya, kalau kita bicara tentang sustainable, kita bicara tentang keberlanjutan, ya, untuk Indonesia saat ini kita lebih membutuhkan efisiensi ruang jalan dibandingkan menggunakan kendaraan listrik. Kenapa? Karena listrik yang kita gunakan sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil. Ya, listrik di Indonesia yang menggunakan bahan bakar non fosil itu hanya Jawa Barat dan Sumatera Utara. Ada bendungan di situ. Ya, Jawa kalau kita lihat Python itu salah satu PLTD itu menggunakan apa? Batu bara. Kalimantan semua listrik hampir menggunakan batu bara. Sulawesi menggunakan batu bara dan diesel. Artinya apa? Selama listrik masih menggunakan bahan fosil, kita jangan bicara dengan kendaraan listrik. Ya, sama aja buangnya gitu. Sama aja mencemarinya ya. Ya, jadi hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak yang namanya environment friendly itu. Kendaraan listrik saat ini buat Indonesia masih belum environment friendly. Karena apa? Sumber listriknya yang berdasarkan dari bahan bakar fosil. Ini bisa berdebat panjang dan bisa diskusi panjang lah terkait dengan hal ini. Ya, tapi kembali lagi kita ada perubahan budaya di mana kita tujuannya adalah mengefisiensikan ruang jalan. Nah, lalu ada opportunity yang bisa kita lakukan di sini. Ya, kalau kita lihat di perkotaan itu ada strata yang cukup menonjol, ya, masyarakat menengah atas, ya, dan masyarakat menengah ke bawah. Masyarakat menengah ke atas dia sadar dengan teknologi, akrab dengan teknologi, dia sangat berpotensi untuk melakukan smart mobility. Ya, apapun bisa dilakukan dengan online, ya, dengan daring. Jadi walking at everywhere itu sangat dimungkinkan untuk masyarakat menengah ke atas. Kalaupun mereka harus melakukan pergerakan, mereka budayanya bisa kita dorong dengan menggunakan kendaraan-kendaraan tidak bermotor, ya, seperti dengan sepeda atau gaya hidup dengan berjalan, ya, seperti itu. Ya, ini sangat-sangat signifikan untuk mereduksi kendaraan pribadi. Tapi ada kelompok lain, masyarakat menengah ke bawah. Mereka ini yang selalu disalahkan pada saat new normal dibuka. Mereka ini yang selalu disalahkan pada saat PSBB dilakukan. Karena apa? Begitu KCI, kartu komuter dibuka, antriannya panjang, disalahkan. Mereka tidak sadar pada kesehatan, bandel, segala macam. Nggak bisa disalahkan mereka. Mereka harus keluar dari rumah, karena kalau nggak keluar dari rumah, nggak dapat uang. Itu harus kita pahami gitu ya. Nah, kelompok masyarakat ini tidak bisa kita paksa untuk walking at everywhere, tetap dia harus pergi, tetap dia harus melakukan perjalanan, tetap dia harus melakukan aktivitas yang menyebabkan aktivitas di luar rumah. Ini yang tidak bisa kita lakukan. Nah, kelompok ini yang kita dorong untuk menggunakan angkutan umum. Ya. Jadi angkutan umum kita dorong sedemikian rupa jadi didominasi oleh kelompok menengah bawah, tidak perlu mereka naik motor, ya. Mungkin nanti Bu Ani bisa mengcombine dengan ini gitu, ya. Ini salah satu opportunity atau potensi yang bisa kembangkan, ya, di urban mobility, ya. Nah, kembali lagi, ya, kita mungkin sebagai penutup di sini adalah kita punya objektif yang jelas, ya. Bagaimana pandemi yang sudah baik ini, mengurangi polusi udara ini, bisa tetap dipertahankan, ya, dengan tanpa harus mengorbankan roda ekonomi, dengan tanpa harus mengorbankan interaksi sosial. Ya, itu perlu kita pikirkan, ya. Kita sama-sama harus berpikir setiap orang punya perannya masing-masing untuk melakukan itu, ya. Tapi yang penting bahwa new normal atau adaptasi kebiasaan baru itu, ya, harus berangkat dari pemikiran bahwa kita akan melakukan suatu aktivitas yang lebih efisien, yang lebih menghargai lingkungan, ya. Dan kalau memang tidak perlu keluar rumah, ya nggak usah keluar rumah gitu. Lepas ada COVID atau tidak, ya, perilaku itu harus kita pertahankan gitu. Walaupun mungkin misalnya virusnya sudah obatnya sudah ada, vaksinnya sudah ada, jadi nanti corona udah seperti kayak flu biasa atau udah seperti kayak cacar, ya. Aktivitas perilaku ini tetap harus kita pertahankan karena ini punya nilai benefit yang luar biasa, terutama buat keberlanjutan, ya. Mungkin ini saja, ya, dari saya. Terima kasih atas kesempatannya, bisa kita gali lagi lebih dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Pak Sony. Ini menarik sekali bahwa kalau kita bicara masalah behavior, mungkin sedikit ini ya, coba saya sedikit rangkumkan. Ini penting sekali karena kebiasaan apalagi tadi dikaitkan dengan masalah budaya. Di Indonesia ini ragam sekali. Ada yang kebiasaan itu penurut, mengikuti anjuran atau aturan, ada juga yang masa bodoh karena kebiasaan-kebiasaan yang selama ini udah mereka lakukan. Jadi kalau tadi coba saya simpulkan sedikit mengenai yang disampaikan Pak Sony, bahwa dengan adanya pembatasan atau istilah kerennya lockdown mungkin di kita nggak 100% lockdown, bahwa pengaruh terhadap transportasi terutama adalah yang berkaitan dengan masalah polusi, di mana dengan berkurangnya kendaraan, polusinya akan berkurang, otomatis tingkat udara pun akan semakin baik. Ini adalah salah satu nilai plus di mana kita bisa merasakan bahwa perubahan-perubahan secara mendasar pada kondisi ruang udara itu semakin baik. Tapi kembali lagi, tadi masalah kebiasaan, perilaku. Dengan mulai dikendorkan, terjadilah perubahan-perubahan yang mengarah kepada kondisi semula. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa ini kapan bisa baiknya kalau seandainya masyarakat kita sendiri ini masih menganggap bahwa masalah ini adalah masalah yang biasa-biasa saja, padahal masalah pandemi adalah masalah yang berkaitan langsung dengan kesehatan. Banyak tadi disampaikan bahwa benefit, manfaat yang kita dapatkan tadi masalah kondisi ruang udara yang kualitasnya semakin baik. Tentunya hal ini juga tidak bisa dikurangi terhadap faktor kegiatan perekonomian. Seperti langkah-langkah pemerintah, memang tadi disebutkan bahwa pemerintah mencoba melakukan ya semacam membantulah ya kepada masyarakat yang terdampak. Tapi kita melihat bahwa di sini perubahan tadi secara objektif kita bisa melihat, bersepeda ternyata terjadi peningkatan. Ini mungkin langkah-langkah yang cukup baik di masyarakat, tapi mudah-mudahan ini juga kita berharap akan semakin meningkat pula, sehingga penggunaan kendaraan pribadi berkurang, atau pengisian terhadap angkutan umum pun tidak terjadi kelebihan. Termasuk juga adanya faktor-faktor antrian di dalam penggunaan angkutan umum juga semakin dikurangkan. Kemudian jelas ini bahwa pengaruh semakin baik kondisi lalu lintas akan berdampak kepada semakin baik pula kondisi perekonomian. Itu yang kita harapkan. Mungkin itu kepada peserta bisa kita cari hal-hal yang bisa menjadi lebih baik di dalam mencari penyelesaian tersebut. Sebelum kita lanjutkan kepada pembicara kedua, perlu disampaikan bahwa mohon kepada peserta untuk bisa mengisi kuesioner. Tadi sudah di-share kemana kuesioner itu disampaikan, dan disampaikan pula bahwa kuesioner yang disampaikan akan mendapat reward dari mungkin 5 peserta akan kami berikan. Di sini disampaikan oleh majalah My Home bahwa ada 5 peserta yang akan mendapatkan majalah tersebut secara elektronik. Terima kasih kepada My Home. Di sini juga kami sampaikan pula bahwa telah hadir pemret majalah My Home, Ibu Aryani Yunita. Selamat pagi menjelang siang Ibu hari ini, di mana beliau ini adalah pemret majalah My Home. Terima kasih untuk bisa hadir dan bisa bergabung dengan sekalian. Kita lanjutkan kepada pembicara kedua ya.
Pembicara kedua kali ini dari Universitas Pancasila, Ibu Dr. Insinyur HR Indra Cahyani MT. Biasanya banyakkan rekan-rekan memanggilnya dengan Ibu Dr. Ani. Beliau di Universitas Pancasila sebagai dosen tetap dan sebagai Kepala Laboratorium Jalan dan Aspal. Pendidikan beliau teknik sipil di Universitas Pancasila, kemudian untuk magister tekniknya beliau dapatkan dari Universitas Indonesia, dan untuk S3-nya beliau dapatkan dari Universitas Tarumanegara. Beliau saat ini lebih banyak melakukan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kondisi daerah. Tentunya ini adalah bidang transportasi, kemudian juga berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang memang saat ini kebijakan transportasi lagi banyak-banyaknya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, kami atau Bu Ani, ya, sebelumnya ada yang mau disampaikan sebelum memulai? ya, Bu Wita aja. Wita share screen-nya, boleh. Baik, Pak Imam, terima kasih. Ya, Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Pak Sony, terima Selamat siang, kasih Bu. sudah. Ya Pak, terima kasih sudah memulai, dan rasanya materi saya sudah habis dipaparkan oleh Pak Sony. Karena transportasi itu ya begitu ya Pak ya, saling terkait. Namun demikian saya mencoba untuk memberikan apa yang menjadi pemikiran saya. Saya melihatnya adalah bergerak bersama angkutan umum menuju tatanan baru transportasi. Ya, jadi ini yang menjadi pemikiran saya. Siapa yang akan bergerak? Ya seperti biasalah, kita tahu kan transportasi itu yang ada bergerak itu ya ada operator juga harus bergerak, regulator bergerak, kemudian pengguna juga harus bergerak. Jadi saya melihatnya seperti itu. Baik, Bu Wita, next slide. Dari yang saya sampaikan, saya ini melihat dari adanya kebijakan pemerintah tentang pelonggaran PSBB, kemudian akan diterapkannya new normal, kemudian yang ketiga adalah tatanan baru transportasi. Tadi ketiganya Pak Sony juga sudah sampaikan, jadi saya lanjut saja ke apa yang saya siapkan di slide berikutnya. Di slide berikutnya, di slide ini kita sudah mengenal, ya, kita sebagai orang transportasi atau bahkan sebagai warga negara Indonesia, kita sudah sering nih dihadapkan dengan kondisi ini. Ada 5 fase yang akan diterapkan. Fase pertama itu tanggal 1 Juni, fase kedua 8, ketiga 15, kemudian ada 6 Juli, dan yang kelima adalah 20 Juli. Fase pertama dan fase kedua itu sudah dijalankan, ya, sudah dijalankan. Nah, fase ketiga kita akan masuk di tanggal 15, di mana pada fase ini sekolah sudah akan dibuka, tempat-tempat kebudayaan boleh dibuka. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi, ini perlu kesiapan. Kesiapan siapa ya? Kesiapan dari regulator, pengguna, dan operator. Apa yang mesti disiapkan? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat lagi kesiapan-kesiapan dari next slide. Kesiapan-kesiapan dari masyarakat itu seperti apa? Ya, jadi nanti di sini saya akan memberikan ilustrasi bagaimanakah masyarakat pengguna angkutan umum di tatanan baru, kemudian bagaimana kesiapan para operator, kemudian adanya protokol transportasi, apakah bisa dijadikan
pedoman untuk bertransportasi. Silakan Mbak Wika lagi. Ya. Tadi di awal saya sudah sampaikan tentang kebijakan-kebijakan dalam fase 5 fase, dan kita akan mulai nanti di fase ketiga hari Senin. Kemudian kita lihat sekarang di slide berikutnya, mudah-mudahan slide berikutnya ini memberikan angin segar sebetulnya ya. Saya memperoleh gambaran ini dari teman-teman di MTI kalau saya nggak salah ya. Ini sharing di diskusi di MTI. Saya dapat gambar dari Pak Menteri. Jadi Pak Menteri menyatakan bahwa kita harus membangun sistem transportasi berbudaya higienis. Nah, ternyata setelah saya lihat isinya, penerapan protokol kesehatan dan physical distancing menjadi tantangan baik untuk regulator, operator, maupun pengguna. Yang kedua adalah penerapan physical distancing akan berdampak terhadap 50% kapasitas yang bisa diisi, dan ini menjadi tantangan buat para operator. Yang berikutnya adalah digitalisasi, ya, digitalisasi. Nah, dari tiga penerapan normal baru dari Kemenhub ini, kita lihat di slide berikutnya. Ada yang menarik sebetulnya, ya, ada yang menarik. Ini persiapan-persiapan yang dilakukan oleh penyedia angkutan umum, ya. Penyedia angkutan umum boleh dari mana saja boleh. Ini saya berikan ilustrasinya bahwa di bandara, di bus, di mana-mana itu yang disampaikan Pak Sony tadi sudah berjalan, ya, sudah berjalan apa yang menjadi kesiapan di angkutan umum. Kemudian slide berikutnya, ya. Nah, slide berikutnya ini juga tentang kesiapan dari non-motorized. Ya. Non-motorized itu ada di beberapa tempat itu sudah menyiapkan, ya, sudah menyiapkan. Kalau sudah disiapkan nggak masalah. Kemudian yang jadi masalah sebetulnya di mana ini? Menurut saya, dengan adanya SE barangkali tadi itu ya, SE dari Menteri Perhubungan, itu menyatakan bahwa perlu adanya kesiapan para operator. Kapan operator itu harus menyiapkan? Kalau fase 1 sampai dengan 5 itu disampaikan bersamaan dengan terjadinya pelonggaran. Angkutan umum, operator angkutan umum rasanya belum 100% siap. Mungkin kalau hanya untuk menyiapkan kapasitas seat gitu ya, kemudian kesiapan kelengkapan dokumen apa segala macam itu mereka sudah bisa. Tetapi bagaimana operasional mereka, operator angkutan umum itu bisa hidup? Operator angkutan umum itu dia mempunyai perhitungan sendiri bagaimana dia bisa bergerak untuk membiayai kegiatan mereka dengan berdasarkan load factor yang ditentukan. Sekarang load factor itu belum bisa tercapai, sementara kapasitas masih ditetapkan oleh kementerian. Sekarang yang menetapkan kapasitas itu adalah 50%, ada bervariasi memang. Ada 50%, ada 75%, ada segala macam. Itulah yang sebetulnya yang dihadapi oleh para operator. Dan ini di banyak seminar tentang kesiapan operator itu dibahas. Tadi juga Pak Sony mengatakan webinar tentang kesiapan angkutan umum itu banyak sekali. Kemarin kita mendengarkan dari Kementerian Perhubungan mengadakan webinar, itu juga luar biasa kesiapan yang sudah disiapkan oleh kementerian dan bagaimana para
pimpinan dari angkutan umum dan segalanya itu menyampaikan kesiapan mereka. Masalah kedua, selain yang saya sampaikan tadi, ada banyak angkutan umum itu yang dikelola oleh swasta. Ya, dikelola oleh swasta. Dikelola oleh swasta itu memang rasanya semuanya orientasinya adalah keuntungan. Tetapi dengan kondisi seperti ini, tentunya mereka tidak bisa lepas dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Mereka harus tetap mengikuti. Ini jadi permasalahan baru lagi, ya. Baik, kita lihat ke slide berikutnya. Di slide berikutnya, kita lihat bagaimana kesiapan masyarakat pengguna transportasi. Sebetulnya pengguna transportasi itu tidak terlalu sulit di dalam bergerak di angkutan umum. Kenapa saya bilang bicara seperti itu? Karena tadi sudah dijelaskan juga bahwa ini ada kebutuhan. Kalau saya butuh jalan, saya akan jalan. Kalau saya butuh di rumah, saya akan di rumah dengan melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang bisa saya lakukan untuk mengisi kehidupan ini. Tetapi kalau yang di luar, sudah ada protokol-protokol yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi artinya, kalau saya melihat sebagai pengguna transportasi, minimal masker, cuci tangan, ya, selain cuci kaki ganti di rumah, sampai di rumah cuci kaki, cuci tangan, segala macam, dan paling tidak iya jaga jarak. Itu simpel untuk pengguna, tetapi tidak simpel dalam hal ini untuk penyelenggara angkutan umum, baik itu yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Nah, ini yang menjadi kendala. Namun demikian, beberapa waktu yang lalu, ya, saya pernah melakukan suatu kajian sebetulnya, yaitu jika nih, public transport tidak begitu berjalan dengan baik, terseok-seok, maka masyarakat itu masih bisa melakukan carpooling dan ride sharing. Saya tadi sedang mencari apakah ada Pak Dadang sebagai peserta di sana. Ini adalah penelitian saya waktu dibimbing oleh Pak Dadang. Jadi kami meneliti bagaimana kesiapan carpooling dan ride sharing pada saat public transport itu belum begitu siap untuk melayani para pengguna. Nah, jadi ini adalah suatu tawaran. Monggo silahkan lakukan carpooling, ride sharing berdasarkan tempat tinggal dan paling tidak sejalur dengan perjalanan menuju tempat kerja. Ya, ini kira-kira di akhir 2010 itu sudah begitu marak, tapi sekarang saya tidak melihat lagi carpooling dan ride sharing kecuali angkutan antar jemput karyawan, ya, yang bisa dilakukan oleh oleh kementerian atau oleh badan usaha atau oleh tempat-tempat kerja yang lain. Baik, selanjutnya Mbak Vika. Nah, dari yang saya paparkan tadi tentunya ada target yang perlu dicapai, ya, ada target yang perlu dicapai. 3 bulan kita sudah stay at home, ya, stay at home, jalanan kosong, polusi menurun, dan segala macam. Dan saya juga melihat, saya itu tinggalnya di bawah jalur MRT. Jalur MRT itu begitu saya lihat itu headway-nya memang awal-awal itu dikurangi, tetapi begitu dia lewat itu tidak terlalu penuh, ya. Jadi saya
saya bisa melihat bagaimana di 3 bulan kemarin itu kita berkegiatan, ya, 3 bulan kita berkegiatan, public transport bisa kita sebutkan dengan kolaps barangkali begitu ya. Nah sekarang dengan kondisi kolaps 3 bulan kemarin, atau tertati-tati lah, kalau saya nggak boleh terlalu ekstrim mengatakan kolaps, ya, tertati-tati, sekarang mereka harus melakukan tatanan baru. Tetapi kita sekarang sudah punya modal. Modal kita adalah kita beberapa kali atau beberapa bulan sudah terbiasa dengan protokol-protokol yang disiapkan, ya, ditetapkan. Kemudian setelah itu jangan berhenti. Yang memang tidak bisa kita lanjutkan, jangan kita lanjutkan. Tetapi yang harus kita gali, kita siapkan lagi. Ya? Kita siapkan lagi. Jadi mudah-mudahan ini yang menjadi tantangan bagi operator, bahwa masih ada peluang-peluang sambil menuju ke 100% normal, gitu ya, transportasi normal. Ini masih ada langkah-langkah yang bisa kita kerjakan secara korporasi ataupun secara komunal di tempat tinggal kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya rasa slide yang terakhir adalah hanya simpulan. Mbak Wita silahkan. Slide terakhir itu, masih ada slide berikutnya lagi, bahwa sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa angkutan umum, ya, yang melayani angkutan orang ini itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di pasal 141, ya, bahwa mereka harus menyiapkan 6, ya, ini ada standar pelayanan loh, ada standar pelayanan yang harus mereka siapkan. Ini bicaranya adalah di undang-undang. Kemudian untuk di masyarakat, tadi saya sudah sebutkan bahwa Indonesia perlu membangun sistem transportasi yang humanitarian, yaitu berbudaya higienis, dengan meminimalkan kontak fisik. Ini yang dikatakan oleh Menteri Perhubungan. Baik, slide berikutnya. Nah, simpulannya adalah pemerintah telah mengatur perjalanan orang dengan memperhatikan protokol kesehatan dan protokol transportasi. Masyarakat bebas menggunakan public transport dengan mengikuti tatanan baru. Ya. Kemudian protokol transportasi dan protokol kesehatan mengantar kita untuk masuk ke tatanan baru menuju peradaban baru transportasi. Bapak Ibu sekalian, memang rasanya kesimpulan ini tidak banyak, tetapi rasanya sulit dan butuh waktu panjang. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa kita harus menggali lagi bagaimana masa transisi ini, ya, paling tidak sampai dengan pertengahan Juli, sesuai dengan fase tadi, kita sudah bisa membiasakan diri, atau kita sudah bisa memfasilitasi dengan adanya kesiapan operator angkutan umum, kesiapan kita sebagai anggota masyarakat secara komunal, kita bisa melakukan banyak kegiatan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Pak Wita, silahkan. Baik, Bu Ani, terima kasih sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Ani, ini dilema sekali ya Bu ya, terutama untuk operator. Ya. Kalau kita bicaranya PSBB, kemudian dilakukan pelonggaran untuk menuju new normal, tentunya ada hal lainnya juga yang perlu kita perlu benahi, yaitu terkait dengan tatanan baru terhadap pelaksanaan transportasi itu sendiri. Kita tahu kebijakan-kebijakan pemerintah ini ada
ada sisi-sisi yang memang perlu kita perhatikan, adalah yang terutama regulasi ini adalah berkaitan dengan operator dan user. Kalau user tentunya karena ada pembatasan, pergerakan itu sendiri berkurang, ya sangat berkurang. Kemudian pada saat new normal sudah mulai ada pergerakan-pergerakan yang mengarah kepada mungkin malah dibilang normal kembali gitu ya. Tapi hal ini tentunya harus kembali kita perhatikan terhadap faktor-faktor yang mungkin menjadi interest kita, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita menghindari terjadinya penyakit pada diri kita sendiri. Seperti yang diharapkan tadi Bu Ani, bahwa alangkah baiknya mungkin adanya pedoman yang pasti ya untuk bisa menjembatani para pengguna dan operator sendiri agar pelaksanaan khususnya pada transportasi umum ini dapat berlaku dalam tanda petik mungkin wajar. Tapi untuk mencapai itu perlu kita diskusikan lebih lanjut ya. Dan ada hal lain dengan operator. Tadi disinggung bahwa operator swasta, mungkin kalau yang pemerintah masih fine-fine aja lah gitu ya. Untuk yang operator swasta, ini di beberapa, mungkin ini gambaran saja yang ada di lapangan, seperti angkot contohnya. Ini sudah hampir dibilang mati suri. Ya. Belum angkutan umum lainnya, misalnya yang sedang Metro Mini kah, apa Kopaja kah, atau sejenis, itu pun sama kondisinya. Sehingga mereka kesulitan sekali dalam melakukan kegiatan perekonomian untuk kebutuhan diri dia sendiri. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Mengingat kondisi seperti ini, yang mudah-mudahan nanti teman-teman peserta seminar bisa urun rembuk, dan mungkin sebagai gambaran saja bahwa kalau kita bicara angkutan umum, tentunya kan ada udara, ada berbasis rel, ada laut, dan ada darat. Mungkin yang sangat kita perhatikan pengaruhnya adalah udara gitu misalnya, atau yang misalnya angkutan umum tadi yang darat, angkot dan sebagainya. Sehingga kalau kita mendengar informasi dari Asosiasi Angkutan Umum Darat bahwa kerugian itu kurang lebih bisa mencapai 13 M. Nah, ini apakah akan berdampak kematian di dalam angkutan itu sendiri apa tidak, atau ada regulasi atau kebijakan-kebijakan yang baru? Tentunya kita harapkan itu. Baik, itu yang bisa saya simpulkan sebagai bahan untuk diskusi selanjutnya. Baik, sekali lagi terima kasih.